Ketemu lagi teman-teman sekalian dengan persatuan teman-teman notaris se-Indonesia tentunya yang meminta kajian Sirah Nabawi sebulan sekali, dan seluruh teman-teman yang menghadiri di media kami di kajian Sirah Nabawiyah. Dan kita melanjutkan dari bulan lalu, kita sempat membahas akhir sekali bahasan tentang pasukan Gajah Abraha yang datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka dengan burung ababil atau burung-burung yang Allah datangkan yang membawa batu dari api neraka. Tentu sudah kita ceritakan kira-kira sebab daripada kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, yaitu karena Abraha sempat duel dengan panglima perang dari Ethiopia, yaitu Raja Najasyi. Dia mengirim dua panglima perang, yang satu ketuanya, kepala panglima perang, yang satunya adalah wakilnya. Ketuanya bernama Iryad dan wakilnya adalah Abraha. Pada saat pasukan ini berhasil menguasai Yaman, maka kekuatan orang-orang Yahudi dan kekuatan raja pada saat itu yang mengaku sebagai Tuhan, yang akhirnya tentu kalau Anda masih ingat raja ini terkalahkan oleh pasukannya Najasyi. Dan kita tentu tidak kembali lagi menceritakan itu karena panjang sekali ceritanya. Maka yang berkuasa di Yaman adalah orang-orang Ethiopia. Pada saat itu negara atau wilayah Yaman ini dipimpin oleh Iryad, ketua panglima perangnya Najasyi. Namun dia zalim, dia suka menzalimi masyarakat Yaman pada saat itu, mengharuskan mereka membayar pajak yang besar, mengambil hak-hak mereka, dan juga dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin di masa itu. Maka Abraham merasa terganggu dengan itu, lalu kemudian dia mengajak negosiasi Iryad, tapi Iryad tidak mau dengar, sampai akhirnya dia mengajak pasukan Ethiopia yang juga tidak setuju dengan kepemimpinan Iryad untuk bersatu bersama-sama, lalu kemudian mereka berusaha untuk perang. Terjadi peperangan antara dua pasukan Ethiopia. Satu dipimpin oleh Iryad, satu dipimpin oleh Abraha. Namun Abraha tiba-tiba berpikir pada saat itu, kalau dia membiarkan ini terjadi, maka akan sangat banyak korban dari pasukan Ethiopia. Dan negeri Yaman yang sudah mereka kuasai bisa lepas dari kekuasaannya. Maka dia pun mengajak pada saat itu Iryad untuk duel. Dan Iryad setuju karena dia tahu dirinya lebih kuat daripada Abraha. Dia duel, siapa yang menang dia akan memimpin Yaman. Dan ternyata Iryad betul menang di awalnya dan sempat memotong hidungnya Abraha. Dan dalam bahasa Arab ini, orang yang terpotong hidungnya bahasa Arabnya itu Ashram. Makanya dikenal Abraha al-Ashram, ya, karena hidungnya terpotong. Namun pada saat darahnya lagi keluar dan Iryad pikir dia sudah menang, mengalahkan Abraha yang sudah berdarah hidungnya, maka tiba-tiba Abraha di saat itu mengumpul semua kekuatan tersisa lalu menusuk Iryad dari belakang, dan Iryad akhirnya mati. Berkuasalah Abraha di negeri Yaman. Itu demikian, kita ringkaskan saja kalau Anda masih ingat kisah itu. Kemudian Najasyi pun marah dan bersumpah dia akan menginjakkan kakinya ke Yaman dan akan menggundul kepala Abraha, karena Abraha kenapa buat masalah ini, kenapa harus perang sama Iryad. Dan pada masa itu tidak bisa orang komunikasi dengan cepat by telepon misalnya kayak sekarang. Jadi orang harus pergi ke Ethiopia, jauh sekali perjalanan dari Yaman, lumayan gitu ya, bisa memakan waktu sebulan kalau via darat. Itu harus memotong lagi lautan juga, atau selat tepatnya. Maka pada saat itu Abraha pun waktu dengar, dia menggundur rambutnya, kemudian dia mengambil tanah Yaman, ditaruh dalam satu box kotak dan dikirim ke Ethiopia. Dan dia mengatakan oleh Najasyi, ceritanya sebenarnya seperti ini. Karena Iryad itu zalim, saya mengajak negosiasi dia tidak mau. Kemudian saya pun coba untuk membentuk pasukan dan hampir terlibat peperangan. Akhirnya saya ajak dia duel sampai dia terbunuh.
Maka itu sebabnya. Maka ini saya sudah mencukur rambut saya ya, sebagai pelepasan terhadap sumpah Anda mau ke Yaman untuk menginjakkan kaki Anda di tanah Yaman dan mengundul kepala saya. Ini rambut saya sudah saya gundur, ini tanah Yaman saya kirim, Anda tinggal injakkan, maka sumpah Anda sudah terpenuhi. Maka Najasyi pun setuju. Namun karena Abraha khawatir jangan sampai Najasyi nanti menyerang tiba-tiba Yaman, dia pun membangun sebuah gereja namanya Qulais. Nah Qulais ini setelah dibangun untuk membuat Najasyi ridho dengan dia karena dia dalam keadaan agama Nasrani, dia memerintahkan seluruh orang-orang Arab untuk datang dan beribadah ke Qulais itu. Dan di saat itu kalau Anda masih ingat ada satu kelompok di Makkah namanya Ahlun Nasi. Mereka tentu keliru ya pemahamannya karena mereka membolak-balikkan bulan-bulan Hijriyah yang di bulan di mana yang dimuliakan yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, 4 bulan ini. Nah, Allah sebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 36. Nah, supaya mereka bisa berperang karena waktu itu mereka hidup dari peperangan, maka mereka pun akhirnya membentuk satu kelompok namanya Harun Nasi yang bisa membolak-balikkan, mengganti-ganti nama bulan supaya mereka bisa berperang gitu ya. Misalnya sekarang bulan Rajab mereka nggak bisa berperang, sementara mereka butuh income dari peperangan, maka mereka ubah mengatakan ini adalah bulan Sya'ban misalnya, ditukar. Nah, seperti itu namanya Harun Nasi. Tapi satu sisi mereka keliru dengan itu, satu sisi mereka sangat memuliakan Ka'bah. Waktu mereka dengar cerita Abraham memaksa mereka untuk datang dan beribadah ke Qulais dan itu gereja, sementara mereka tidak mau itu. Maka salah satu Ahlun Nasi datang ke negeri Yaman dan akhirnya mengotori gerejanya Najasyi dengan dia buang air kecil, buang air besar dan dia kotorin dindingnya. Nah waktu Abraha dengar itu, Abraha pun marah, tanya ini siapa yang melakukan? Mereka bilang salah satu penduduk Mekah dari Ahlun Nasi. Siapa mereka? Dijelaskanlah. Lalu kemudian dia bentuk pasukan gajah dan dia berusaha untuk menghancurkan kota Mekah termasuk Ka'bah. Sehingga ini terjadilah ya, penyerangan itu dan akhirnya dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ceritakan panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan teman-teman sekalian bahasan kita, yaitu berkuasanya Persia di negeri Yaman. Setelah Abraha wafat, maka terbunuh tentunya di penghancuran pasukan gajah di Mekah. Maka yang berkuasa di Yaman yang sempat dia titipkan untuk memegang kekuasaan selama dia pergi menyerang Mekah, yaitu anaknya yang bernama Masruk. Berjalan kekuasaannya entah berapa lama tidak kami temukan dalam buku sejarah, sampai Masruk ini wafat dan datang anaknya yang bernama Yaksum. Yaksum ini berarti cucunya Abraham. Nah di masa Yaksum ini muncul satu orang anak dari keturunan Rabi'ah bin Nasr. Kalau Anda masih ingat, saya reviewkan sedikit. Rabi'ah bin Nasr ini adalah orang-orang yang pertama membentuk kerajaan di Yaman. Kita sempat bahas itu ya. Masuknya agama Yahudi, agama Nasrani di Jazirah Arab, itu sudah panjang lebar kita jelaskan. Yang jelas, penguasa Yaman awal, ada dari turunan Rabi'ah bin Nasr ini, ada satu keturunannya yang bernama Saif bin Yazin. Saif bin Yazin. Orang ini dia berpikir orang-orang Ethiopia ini, ya Abraha dengan Riyadh datang menguasai wilayah yang pernah dikuasai oleh kakek-kakeknya. Dia ingin mengembalikan kerajaan itu, kakek-kakeknya punya kerajaan ingin dikembalikan. Lalu dia berpikir gimana caranya menaklukkan si Yaksum, cucunya Abraha ini, yang waktu itu punya kerajaan yang sangat besar di Yaman. Maka dia terus berbicara dengan sana, dengan orang ini, orang itu, sampai akhirnya dia coba. Karena dia kebetulan ya, orang ini dia punya relasi untuk bisa menemui raja-raja dunia, maka dia coba dari satu orang ke orang yang kedua untuk menemui Kaisar Romawi dan meminta pertolongan agar Romawi menurunkan pasukannya dan mengusir bangsa Ethiopia dari negeri Yaman. Namun Kaisar menolak karena Kaisar beragama Nasrani.
Sementara yang kuasai Yaman waktu itu Abraha dan keturunan orang Nasrani. Untuk apa? Dia mendukung orang yang bukan agama Nasrani untuk menghancurkan orang Nasrani, maka dia menolak. Akhirnya si Saif ini pun menuju ke salah satu pemimpin Arab yang mereka berkuasa di wilayah Hira, wilayah Irak tepatnya, dan mereka ini ya tunduk di bawah kekuasaan Raja Persia. Waktu itu istilah raja mereka Kisra. Dan raja itu bernama Nu'man ibn Bashir, atau Nu'man ibn Munzir. Nu'man ibn Munzir. Kalau Nu'man ibn Bashir tadi sahabat Nabi ya, maaf saya keliru menyebutkan, tapi Nu'man ibn Munzir. Maka dia pun menceritakan tentang kisahnya, dan Nu'man tahu Saif bin Yazin ini adalah turunan Rabi'ah bin Nasr yang tadinya penguasa negeri Yaman gitu ya. Dan tahu ceritanya bagaimana Aryad dan Abraham masuk dan merebut kekuasaan mereka gitu. Maka dia pun mengatakan, sungguh aku tidak ada kekuatan, kata Nu'man bin Munzir, untuk melawan Ethiopia. Itu besar di masa itu. Jadi 3 kerajaan besar waktu itu, Persia, penyembah api ya, itu wilayah Irak, Iran, Rusia, itu mereka penyembah itu. Kemudian Romawi, wilayah Eropa dan sebagian Afrika, itu dikuasai oleh bangsa Romawi dan bangsa Bizantium, dan ada Najasyi di wilayah tengah dan bagian selatannya Afrika. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka Nu'man ibn Munzir mengatakan, kita tidak ada kekuatan untuk bisa melawan, ya, untuk bisa melawan pasukan Ethiopia. Tetapi saya ini tunduk di bawah kekuasaan Kisra, Raja Persia. Maka saya pun membayar upeti kepada dia. Kalau kamu mau, yang pantas melawan kekuatan Ethiopia adalah Persia. Setiap tahun saya mengirim upeti ke Kisra. Kalau kamu mau, di saat kami akan mengirim upeti itu, maka kamu bisa ikut dengan utusanku dan bisa menemui Kisra. Saya pun setuju. Dia pun tinggal waktu itu di wilayah Hira atau Irak sampai tiba masa pembayaran upeti. Jika cerita, maka dia pun ikut ke kota ibu kotanya Persia waktu itu, namanya Madain. Pada saat tiba di sana, Kisra ini punya satu tradisi, teman-teman sekalian. Bila ada orang yang mau menemui dia di majelisnya, misalnya antara dia sama tamu-tamu itu diletakkan ada tirai besar, dan tirai itu ya kalau diangkat maka Kisra dalam kondisi sudah duduk di singgasananya, dan singgasana itu dipenuhi dengan permata-permata, mahkotanya pun ada permata-permatanya yang sangat mahal sehingga memukau pemandangannya di saat itu. Maka pada saat dia sudah duduk, dalam kondisi dia sudah mengatur posisi duduknya, pakai baju kebesarannya, mahkota kebesaran, singgasananya yang penuh dengan permata yang berkilau, barulah diangkat tirai tersebut. Nah di saat itu diangkat dengan menggunakan, dan tirai itu menggunakan rantai yang sangat besar gitu ya. Begitu juga dengan mahkotanya, diceritakan dalam buku sejarah itu, jadi lebih besar dari kepala dia. Dan mahkota itu bukan ditaruh di kepalanya, tapi mahkota itu diturunkan dari atas ya dengan rantai seakan-akan ada di atas kepala dia dan sangat besar. Nah, pada saat sudah atau dalam kondisi seperti itu, diangkatlah tirai, terus orang-orang semua yang hadir di situ sujud kepada Kisra. Kisra ini pada saat orang sujud, dia lihat semua orang-orang itu. Dia merasa itu kebanggaan bagi dia. Kecuali Saif bin Yazin. Ada hadis ini, tapi dia tidak sujud. Kisra marah dengan bahasa dia. Siapa orang yang bodoh ini? Tidak sujud kepadaku. Ditanya, kenapa kau tidak sujud? Maka dia jawab dengan bahasa dia. Dia bilang, aku tidak bisa sujud karena kesedihan yang ada pada diriku. Saif ini pintar. Dia mau tarik perhatiannya Kisra. Kisra lalu bertanya, apa permasalahanmu? Saif lalu menceritakan tentang masalah dia dulu dan kakek-kakeknya berkuasa Yaman, kemudian datang pasukan
Ethiopia menguasai wilayah dan sampai sekarang, dan dia ingin sekali mengembalikan wilayah kekuasaan kakek-kakeknya itu. Kisra lalu bermusyawarah dengan para penasihat-penasehatnya, namun mereka dengar selama ini Yaman tidak ada apa-apanya. Yaman cuma ada sungai, ada sedikit wilayah, kalau di selatannya itu lautan, tidak ada hasil secara khusus gitu ya. Maka untuk menghormati Saif, karena dia turunan anak raja, maka Kisra memerintahkan untuk memberikan kepada dia 1000 keping perak. Ini besar sekali sebenarnya ya. Dan pakaian-pakaian mewah ya, diberikan untuk dibawa pulang. Udahlah, tidak usah minta pasukan, kami akan berikan kamu sebagai bentuk penghormatan. Tapi Saif ini bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin supaya Kisra mengirim pasukan. Dan dia berhasil merebut kembali kerajaan kakek-kakeknya. Lalu kemudian dia pun berpikir kira-kira apa jalan keluarnya. Dia membawa 1000 keping perak tadi, dia membawa baju-baju kebesaran yang dikasih oleh Kisra. Begitu tiba di istana, di depan istana Kisra, kita tahu depan istana raja, tentunya kondisinya sangat aman gitu kan, ada penjaga. Tapi dia tiba-tiba teriak-teriak dan melempar-lemparkan keping perak itu, sehingga membuat orang pada datang berkumpul dan memperebutkan apa yang dibagikan oleh Saif ini. Maka Kisra bertanya, suara gemuruh apa di depan istana? Mereka bilang, tadi anak muda yang Anda kasih uang, harta 1000 keping perak dan baju-baju mewah itu, dia membagi-bagikannya di depan istana. Seakan-akan dia tidak perlu. Kata Kisra, kembalikan orang ini. Berarti pasti orang ini punya sesuatu nih. Mungkin apa yang dia miliki lebih besar daripada itu. Kok bisa 1000 keping perak bisa dipakai 7 turunan? Itu kemudian dilempar begitu saja, dibagiin kepada orang-orang. Lalu Kisra suruh datangkan kembali. Saat Saif didatangkan, lalu ditanya oleh Kisra, kenapa engkau membagi-bagi pemberianku? Bukankah itu nilainya besar? Maka dia bilang, untuk apa ya saya membawa semua ini? Sementara saya datang dari sebuah negeri yang gunung-gunungnya semua emas dan perak. Dia ingin membuat Kisra tamak, gitu ya. Maka Kisra tamak dengan itu. Gunung-gunung Yaman penuh dengan emas dan perak. Dan masuk akal karena dikasih 1000 keping perak dibagi-bagi sama dia. Padahal ini Saif berbohong pada saat itu. Dia tidak, di Yaman tidak ada itu. Kemudian Kisra pun bermusyawarah dengan para penasehatnya. Maka ada satu penasehat memberikan masukan. Begini saja Kisra. Di penjara kita tuh banyak narapidana yang memang harus dihukum mati. Ya, banyak. Bagaimana kalau kita bebaskan mereka dan kita bentuk pasukan, dari pasukannya ini adalah orang-orang ini. Bukan pasukan khusus gitu, bukan pasukan elitnya Persia. Dan nanti kita memberikan pemimpin, panglima perangnya dari kita. Kisra setuju. Karena targetnya, kalau orang-orang ini pun tidak berhasil menaklukkan Yaman, dan terbunuh, memang itu targetnya, mereka mau dibunuh di penjara. Tinggal Kisra menunjuk satu, kalau menang berarti wilayah Yaman jadi kekuasaan Kisra atau Persia. Maka pada saat itu dia pun menunjuk beberapa orang prajurit-prajurit inti yang bisa jadi pemimpin perang, dan salah satu panglima tertinggi perang yang sangat kuat bernama Hurmuz pada saat itu. Hurmuz ini sangat terkenal punya kekuatan fisik, dia sangat kekar, strategi perangnya sangat luar biasa. Dan dinukil dalam beberapa referensi, dia punya busur panah, itu saking kuatnya tidak ada yang bisa tarik kecuali dia. Dan itu bisa menjangkau wilayah yang sangat jauh, dan nanti dengan ini, dia akan membunuh ya Raja Yaman pada saat itu. Ya. Tadi Yaksum ya. Kisra lalu menggerakkan 8 kapal besar perang, beranjak dari wilayah Persia menuju ke Yaman, dan pada saat tiba di pelabuhan kota Aden, itu ibu kota dan sampai sekarang pun seperti itu ya, maka Saif bin Yazin mengumpulkan orang-orang Arab dari Yaman, dari para pendukungnya, dan mengatakan saya sudah berhasil membawa pasukan Persia sebagaimana kalian lihat, dan ini siap untuk menaklukkan kembali Yaman dan mengembalikan kerajaan untuk kita.
Maka berkumpullah semua orang pendukung-pendukungnya, akhirnya terjadilah perang. Masruk waktu itu, yang merupakan Masruk ini Raja Yaman, ya, tempatnya Yaksum tadi ya, di masa Yaksum, ya, karena Masruk itu kalau tidak salah tadi memang itu adalah anaknya Abraha langsung ya. Jadi di masa Yaksum ya, cucunya Abraha ini, Yaksum ini sebagai raja Yaman pada saat itu yang merupakan cucunya Abraha, dia waktu dengar itu, dia siapkan pasukan terbaiknya. Dia tidak mau wilayah yang dikuasai oleh Persia. Dan dia memimpin sendiri peperangan. Ya, saat pasukan sudah berhadapan, Hurmuz bertanya kepada Saif, mana rajanya mereka? Maka kata Saif, apakah anda melihat orang yang ada di atas kuda perang itu, dan menggunakan baju kebesaran serta di atas kepalanya ada mahkota yang di bagian tengah-tengah di antara dua alisnya atau dua matanya itu ada permata warna merah. Maka kata Hurmuz, ya itu saya sudah lihat. Maka kata Saif, itu raja mereka. Maka kata Hurmuz, kalau dia sudah turun dari kudanya menuju ke bagal, bagal ini peranakan kuda dengan keledai. Biasanya dia lebih indah, bulunya lebih lebat, tidak setinggi kuda tidak sependek keledai. Itu peranakan, pernikahan antara kuda dengan keledai biasanya dipakai di raja-raja, di istana raja untuk jalan-jalan di taman gitu ya, bukan untuk bertanding kuda ini, bukan untuk berperang memang. Maka kata Hurmuz, nanti kalau raja itu si Yaksum turun dari kudanya ke bagal, dia sudah pakai kuda kerajaannya untuk jalan santai bukan untuk perang, beritahukan kepada saya. Waktu itu dalam buku-buku sejarah disebutkan, rupanya si Yaksum ini lihat, oh pasukan Persia hanya 8 kapal. Artinya kalaupun kapal itu misal bisa memuat 500 orang misal, maka berarti tidak banyak gitu kan. Kurang lebih bisa dikatakan 4.000 pasukan saja. Sementara Yaksum ini punya pasukan banyak sekali. Bisa mencapai 8.000, 9.000, bisa sampai 80.000, 90.000 pasukan. Maka pada saat itu dia pun turun dari kudanya menuju ke bigal atau bagalnya. Jadi saat itu si Saif bin Ziyazin itu Saif bin Ziyazin kemudian pergi menyampaikan kepada Hurmuz kalau si raja itu Yaksum sudah turun dari kudanya menuju ke bagal. Maka dia pun mengatakan, baik, saya akan mengambil alih. Dia turun dari kudanya ke bagalnya, maka hancurlah kerajaannya. Hurmuz pun mencari satu titik yang di belakang pasukan Persia. Saking kuatnya dia bisa melemparkan busur panah. Dan itu saking kerasnya tadinya, pada saat ditarik jadi sangat jauh jangkauannya. Maka dia pun mengarahkan anak panahnya ke arah Yaksum. Dan subhanallah, anak panah itu betul-betul kena ke permata merah yang ada di bawah mahkota dan menembus kepala Yaksum dan Yaksum mati. Melihat rajanya mati di tempat, ya, dan mereka tahu panah itu adalah panahnya orang-orang Persia, maka akhirnya pasukannya semua mengaku kalah, ya hanya dengan mati raja mereka, dan akhirnya negeri Yaman jatuhlah ke kekuasaan Persia. Nah di sini teman-teman sekalian ada satu masalah yang dialami oleh Saif bin Ziyazin. Tadinya dia berharap kalau pasukan Persia menang, pasukan Persia pulang. Dan kemudian dia jadi raja di Yaman. Ternyata tidak seperti itu. Kisra nggak bodoh gitu ya. Maka dia pun membiarkan mirip dengan tadi Abraha dengan Iryad yang diputus oleh An-Najasyi, mereka yang jadi raja. Maka tetap saja yang jadi raja adalah orang-orang Persia. Makanya judul kita adalah berkuasanya pasukan Persia di Yaman. Dan ini kita sudah membahas masuknya Nasrani di Jazirah Arab, masuknya Yahudi di Jazirah Arab, termasuk di Yaman,
dan bagaimana Persia masuk ke negeri Yaman. Nah, sampai ada istilah sampai hari ini tentunya orang-orang Yaman itu kalau ada orang yang mencari dukungan dari orang yang salah, maka dikatakan janganlah mencari dukungan seperti dukungan Saif bin Yazid. Jadikan sebagai perumpamaan. Karena dia mau menyelamatkan kerajaannya dari orang-orang Nasrani, minta sama tolong sama Persia, tapi ternyata Persia datang dan sama aja, ya, plus minus 11-12 gitu ya. Sama aja, maka mereka jadi kerepotan sendiri dan tidak bisa menguasai Yaman. Sekarang kita masuk Islamnya atau masuknya Islam ke Yaman. Ini poin selanjutnya. Setelah Hurmuz meninggal dunia, panglima perangnya Persia tadi yang ditunjuk oleh Kisra dan akhirnya jadi raja di Yaman, maka digantikan oleh anaknya bernama Murzuban. Dan Murzuban ini ya mati dan digantikan juga oleh anaknya Tubujan, dan Tubujan pada saat mati diganti oleh anaknya Bazan. Ini tentu kisahnya panjang semua. Tapi jelas Hurmuz tadi panglima perang itu setelah dia meninggal digantikan anaknya Murzuban, digantikan selama di Murzuban diganti oleh cucu Hurmuz namanya Tubujan, dan akhirnya diganti lagi oleh cicitnya Hurmuz tadi panglima perang yang membunuh ya Yaksum itu bernama Bazan. Nah, sekarang di masa Bazan ini yang kita bahas. Pada masa Bazan ini Nabi SAW mengirim surat ke Kisra, mengajak Kisra masuk Islam, ya. Dan Kisra sempat marah waktu itu. Kisra ini istilah Raja Persia. Tentu di sini Kisra ini juga bukan yang hidup di masanya Hurmuz, karena ini sudah cerita tentang cicitnya Hurmuz. Berarti yang menjadi raja pun yang menjadi memegang kekuasaan Kisra ini adalah cucunya Kisra yang hidup di masa Hurmuz itu ya. Jadi kita sudah bicara. Nah, cucunya Kisra ini tidak disebutkan namanya siapa, cuma disebut Kisra saja. Tapi ada bahasa gambaran tentang Al-Sinwan, itu ya namanya. Sementara Hurmuz, ya, panglima perang Persia yang menguasai Yaman, cicitnya bernama Bazan. Nah, di masa Bazan ini, Nabi SAW sempat mengirim surat kepada Kisra, mengajak masuk Islam. Tentu surat itu sangat masyhur, ya. Nabi SAW mengatakan kepada yang terhormat, penguasa Persia, Kisra, ya, Anis Sinwan, kemudian dari Muhammad Rasulullah, saya mengajak untuk menganut agama Islam dan seterusnya. Tapi belum selesai membaca surat itu, Kisra marah. Siapa orang ini? Berani-beraninya mengajak saya untuk tunduk kepadanya. Lalu dia merobek surat tersebut, ya. Maka waktu sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, mazzaka risalati mazzaka Allah mulkah. Dia merobek suratku, maka Allah akan merobek kerajaannya. Nah, waktu itu Kisra penasaran. Lalu dia kirim surat ke Bazan. Bazan ini berkuasa tadi yang di Yaman, yang dia dari keturunan Hurmuz, ya, panglima perangnya Kisra yang awal itu. Kemudian Bazan ini diperintahkan, coba kata Kisra, bawa itu orang yang mengaku nabi yang mengirim surat sama saya di Jazirah Arab, bawa ke saya. Maka Bazan pun mendengar, oh, orang ini dari wilayah Mekah, semua wilayah kota yang sangat kecil, desa pedesaan, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Maka pada saat itu, atau dari Jazirah Hijaz, Mekah sama Madinah kecil sekali, Mekah sama Madinah waktu itu. Maka kata ada sejarah yang terjadi waktu sudah di Madinah. Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Maka pada saat itu Bazan bilang, tidak perlu kita ngutus pasukan ke sana. Diutuslah 2 orang panglima perangnya yang kekar, yang kuat, yang biasa diutus menjadi duta, datang menemui Nabi SAW. Waktu menemui Nabi SAW, Nabi SAW melihat ya utusan tersebut berpenampilan dengan kumis yang sangat tebal sampai melingkar gitu ya, dan mereka memotong jenggot-jenggot mereka. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menyuruh kalian berpenampilan seperti ini? Mereka mengatakan Tuhan kami Kisra, karena mereka anggap itu Kisra adalah Tuhan mereka. Kata Nabi SAW, kalau aku diperintahkan oleh Tuhanku justru untuk memotong kumis dan membiarkan jenggot, gitu kan?
Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis kalian, selisihalah kaum majusi. Majusi ini penyembah api tadi, diantaranya orang-orang di Persia. Saat tiba keduanya menemui Nabi SAW, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami utusan Kisra. Menyerahlah. Sebelum pasukan Persia datang ke sini dan menghancurkan kamu dan kota-kotamu ini. Ya. Nah begitu sombongnya mereka anggap ini siapa ya, orang dari pedalaman kecil tiba-tiba mau mengajak Kisra untuk menganut agamanya dan tunduk pada ajarannya gitu. Maka Nabi SAW waktu itu mendakwakan Islam pada keduanya. Ini loh ajaran yang saya ajarkan itu begini, mengesahkan Allah dan pencipta alam semesta namanya Allah. Kita tidak boleh menyekutukannya, api itu juga makhluk, batu itu juga makhluk, dan seterusnya. Dan sebagai bukti, orang mereka dengar waktu itu. Lalu kata Nabi SAW, sebagai bukti, risalah kenabian yang saya bawa ini, maka saya beritakan kepada kalian, Tuhanku Allah telah membunuh Tuhan kalian Kisra pada malam ini. Kagetlah keduanya. Lalu keduanya heran dan bertanya, bagaimana bisa itu terjadi? Bagaimana engkau mengetahui kematian Tuhan kami, sementara wilayah kami saja dari Yaman ke Madain, ke wilayah yang menuju ibu kota Persia, itu butuh perjalanan sebulan informasi. Bagaimana bisa sampai kepada kamu dalam sekejap? Maka Nabi SAW mengatakan, wahyu dari Tuhanku. Sampaikan saja kepada Bazan kalau itu terjadi. Bazan itu raja mereka yang ada di Yaman. Kemudian kedua utusan tersebut pulang ke Bazan lalu menyampaikan, wahai Bazan, begini informasi dari orang itu, kami sudah dengarkan agamanya, ini agamanya yang dia sampaikan tentang ada Tuhan namanya Allah, Allah itu diesakan dan seterusnya. Akhirnya Bazan mengatakan, lalu ada informasi apa lagi sama dia? Dia mengatakan, untuk membuktikan kebenaran risalah kenabiannya, maka dia pastikan pada malam, beberapa malam yang lalu, waktu mereka masih ada di lokasi Nabi SAW, pada malam itu dia mengatakan Tuhannya Allah telah membunuh Tuhan kita Kisra. Kata Bazan, kalau kita tunggu. Kalau benar apa yang dia ucapkan, ternyata di malam itu betul-betul memang terjadi Kisra mati terbunuh, berarti menandakan, atau mati berarti menandakan Tuhannya benar dan kita beriman kepada risalahnya. Subhanallah, sebulan kemudian datang informasi kepada Bazan kalau benar telah mati ya di kota Madain Kisra di malam yang telah Nabi SAW sebutkan, dan digantikan oleh anaknya, dan anaknya mengirim surat agar mengajak Bazan tetap tunduk kepada wilayah Persia. Dengan kejadian ini, Bazan pun akhirnya beriman dan masuk Islam dengan risalah Nabi Muhammad, atau beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini tentunya menjadikan wilayah Yaman yang berada di bawah kekuasaan Persia berubah menjadi wilayah Islam seketika. Karena rajanya masuk Islam, makanya yang lain semua ikut masuk Islam. Setelah Bazan wafat, maka digantikan oleh anaknya yang bernama Sikhir, dan juga dalam keadaan Islam, dan Nabi SAW mengakui kerajaannya sampai keluar Al-Aswadul Unsi di akhir kehidupan Nabi SAW yang mengaku sebagai Nabi palsu, dan dia sempat membunuh Sikhir ini, ya, ini yang membunuh adalah Al-Aswadul Unsi, ini adalah Nabi palsu. Ini nanti akan kita singgung insya Allah di akhir kehidupan Nabi SAW. Ada beberapa nabi palsu yang muncul. Al-Aswad Unsi di Yaman, ada di Yamamah namanya Musailim Al-Kadzab, ya. Itu nanti akan ada kisah ke depannya insya Allah. Jadi sampai di sini teman-teman sekalian, kita sudah menjelaskan 2 poin, yaitu bagaimana masuknya Persia di Jazirah Arab, dan bagaimana di Yaman secara khusus, dan bagaimana masuknya negara Yaman atau wilayah Yaman ke wilayah Islam hanya dengan kisah Bazan tadi. Sekarang teman-teman sekalian, kita akan masuk ke bagian sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya, untuk kita merujuk ke Mekah sekarang.
Karena kita sudah jelaskan panjang lebar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, pembangunan Ka'bah, penemuan air Zam-Zam, disyariatkannya haji, ya. Kemudian setelah meninggal generasi demi generasi setelah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, muncullah seorang yang mengganti ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu yang mengubah, ya, Amr bin Luhai namanya, yang mengubah tauhid kepada Allah kepada penyembahan berhala. Nah, terus kemudian kita sudah jelaskan masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab, masuknya Persia di negeri Yaman, dan masuknya Islam di negeri Yaman. Sekarang kita akan mengerucut bahasan kita teman-teman sekalian ke masalah sejarah lahirnya Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan itu banyak poinnya. Seperti kisah Qusay bin Kilab, ya, kan kita bahas, dan Naruna 2, ada kisahnya Abdul Muttalib, ada kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan beberapa kejadian saat kelahiran beliau. Terus kemudian masa kanak-kanak Nabi SAW, kisah menyusui Nabi SAW, di bawah naungan sang kaki Abdul Muttalib, di bawah naungan sang paman Abu Talib. Kemudian ada masa remaja Nabi SAW, di mana Allah Maha Suci menjaga Nabi SAW dari semua kemaksiatan. Partisipasi Nabi SAW dalam peperangan atau perang Fujar namanya. Partisipasi Nabi SAW pada hifdu fudul, ini semua akan dibahas, ya. Dan perniagaan Nabi SAW, dan pernikahan Nabi SAW. Kemudian fase kenabian Nabi SAW, ya. Masa fase dakwah Mekah, kemudian masa 13 tahun, ya. Kemudian apapun yang terjadi di sana kita akan bahas insya Allah. Dan ada fase hijrahnya Nabi SAW ke Madinah selama 10 tahun dengan kisah lengkap peperangan Nabi SAW, pernikahan Nabi SAW, meninggalnya keturunan beliau, dan seterusnya. Itu akan panjang lebar kita jelaskan sampai selesai nanti. Baik, kisah Nabi Muhammad SAW kita akan mulai teman-teman dari kisah seorang bernama Qusay bin Kilab. Sejarah lahirnya Nabi SAW bermula dari kisah seorang tokoh Mekah yang bernama Qusay bin Kilab. Sudah dijelaskan pada bahasan-bahasan sebelumnya bahwa Mekah awalnya dikuasai oleh suku Jurhum. Masih ingat suku Jurhum, ya? Suku yang datang melewatin di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah pada saat Hajar dan Ismail alaihissalam sedang berada di dekat sumur Zam-Zam. Setelah ditemukan sumber mata air Zam-Zam. Karena ada suku Arab yang lewat dari Yaman, karena bendungan mereka hancur, akhirnya mereka datang ke sana. Dan setelah menemukan air, mereka minta izin pada Ibunda Hajar untuk tinggal bersama-sama. Suku Jurhum. Nah, mereka berkuasa dari negeri Yaman di Mekah. Dan mereka tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihissalam. Lalu setelah berjalan sekian lama, Ismail dan Hajar sudah meninggal dunia. Datanglah satu suku Arab lain bernama Khuza'ah. Dan Khuza'ah ini datang berusaha untuk menyerang pada saat itu Mekah, karena mereka cemburu melihat bagaimana suku Jurhum turun-temurun di Mekah, dan mereka punya banyak harta karena musim haji orang pada ngumpul semuanya. Banyak income dan pendapatan yang mereka dapatkan dari situ. Maka terjadilah peperangan besar antara dua suku ini, Jurhum dan Khuza'ah. Nah, pada saat itu Khuza'ah Allah takdirkan menang. Dan pada saat itu juga suku Jurhum karena merasa kekuasaan mereka direbut oleh suku Khuza'ah, mereka teman-teman sekalian suku Jurhum menimbun sumur Zam-Zam. Kurang lebih 300 sampai 500 tahun tidak ada air Zam-Zam. Namun, berjalannya waktu turun-temurun, suku Khuza'ah sama suku Jurhum, karena sudah generasi yang kesekian, sudah nggak ada lagi dendam di antara mereka. Walaupun ini pendatang Khuza'ah yang merebut kerajaan Jurhum, atau merebut Mekah dari Jurhum, tapi akhirnya mereka berbaur. Dan pada saat itu, terjadi satu kejadian unik gitu ya, kejadian unik. Yaitu, ya, ada satu turunan dari Nabi Ismail, dari suku Jurhum,
itu yang bernama Qusay bin Kilab. Ini yang sedang kita bahas ya. Dan dia sempat duduk di Mekah, menguasai Mekah itu ya. Dalam arti kata punya kedudukan, punya kekayaan ya. Dan dia juga menikah pada saat itu dengan anak kepala suku Khuza'ah. Saya buat kerangka fikirnya. Kita sekarang sedang membahas dua suku Arab yang pernah berkuasa di Mekah. Jurhum yang datang dan hidup bersama Ismail dan Hajar alaihissalam, dan Khuza'ah. Khuza'ah yang datang menyerang Jurhum, akhirnya berhasil menguasai setelah sekian ratus tahun suku Jurhum berkuasa di Mekah. Nah, turun-temurunlah dari suku Khuza'ah yang kita bilang ada Amr bin Luhai yang tadinya mengubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dari tauhid kepada penyembahan berhala. Dan setelah berjalan sekian lagi lama, muncul satu keturunan dari Jurhum ini yang merasa pada saat itu punya nama di masyarakat. Dia berbaur juga dengan suku Khuza'ah. Dia sudah tidak bahas lagi tentang masalah dulu orang tuanya dikalahkan atau yang semisalnya. Dan dia sempat menikah dengan istri dia adalah anak kepala suku Khuza'ah. Jadi sekarang ini salah satu dari tokoh suku Jurhum, ya, keturunan yang pertama berkuasa di Mekah, menikah dengan anak penguasa dari Khuza'ah yang berkuasa sekarang. Pada saat itu teman-teman sekalian, ya, Allah membukakan untuk Qusay bin Kilab ini segala macam kekayaan. Dan dia karena kaya raya, dia tokoh masyarakat di Mekah, maka dia diterima untuk menikah dengan anak kepala suku Khuza'ah. Hulail, yaitu Raja Mekah di saat itu, dari suku Khuza'ah, menerima lamaran Qusay, dan Qusay akhirnya memiliki kedudukan yang luar biasa. Karena dia menikah dengan anak raja, yaitu anak kepala suku Khuza'ah, dan dia punya kekayaan yang sangat besar. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, orang sudah melupakan kalau si Qusay ini turunan Jurhum, istrinya Khuza'ah, ini dulu pernah saling berperang, karena sudah keturunan yang sangat banyak. Kita sekarang mengerucutkan bahasan lebih kepada dekatnya lahirnya Nabi Muhammad SAW. Satu waktu teman-teman sekalian, subhanallah takdirnya Allah, Hulail ini, Raja Mekah dari suku Khuza'ah meninggal dunia. Meninggal dunia, ya. Maka Qusay pun, ya, pada saat itu tiba-tiba menobatkan diri menjadi pengganti mertuanya. Mengganti mertuanya gitu ya. Jadi kejadian ini juga tidak membuat masyarakat Mekah menolak, karena memang dia orangnya sangat dermawan, orangnya sangat baik gitu ya. Dan memang dia anak mantunya. Gitu. Dan secara tidak disengaja memang Hulail ini maksudnya begitu takdirnya tidak memiliki anak laki-laki yang bisa menggantikan. Anaknya cuma perempuan yang menikah dengan si tokoh kita ini, si Qusay ya. Jurhum akhirnya melihat Qusay mengiklankan diri sebagai raja, mereka mendukung karena ini dari sukunya. Di saat itu mulai muncul kembali perasaan itu, sementara sebagian suku Khuza'ah tidak terima. Ada yang tidak terima, tapi sebagian besar menerimanya. Maka pada saat itu kedua suku pun akhirnya siap-siap untuk perang. Ya. Hampir terjadi perang lagi gitu. Dan pada saat itu mereka ingin mempertahankan kedudukan masing-masing. Ya. Dan pertempuran kedua suku ini untuk mempertahankan kedudukan penguasaan Mekah menghasilkan peperangan besar dan menjatuhkan banyak sekali korban. Melihat korban yang sangat banyak, maka akhirnya kedua suku itu pun sepakat berhukum dengan mendatangkan hakim yang disepakati oleh kedua pihak. Sekarang kita percuma perang akan ada habisnya. Banyak korban dari dua suku. Dari Jurhum banyak yang korban, dari Khuza'ah banyak korban. Dan ini dua-duanya penduduk Mekah sekarang. Maka kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mendatangkan orang yang paling dituakan waktu itu di Jazirah Arab bernama Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf ini memang sering didatangi oleh orang-orang untuk minta pendapatnya, gitu kan. Maka Ya'mur pun akhirnya menengahi keduanya. Jurhum
diwakili oleh Qusay bin Kilab, dan Huza diwakili oleh salah satu dari keturunan Hulail. Ya. Maksudnya dari ya keluarga daripada Hulail. Ya'mur ya lalu bertanya kepada Qusay, apa alasan Anda mau merebut kekuasaan Mekah? Kenapa? Anda sudah kaya, sekarang sudah jadi anak mantunya Hulail. Hulail adalah raja Mekah. Kenapa harus berkuasa? Kenapa harus menggulingkan ini dari keturunan Hulail? Kenapa harus Anda jadi raja? Qusay menjawab, Mekah jelas milik kakek-kakekku. Kalau kita rentet sejarah ini, sebenarnya Mekah ini dulu pendirinya adalah suku Jurhum, itu kakek-kakekku. Aku dari turunan Ismail yang merupakan nabi. Membangun Ka'bah juga keturunan suku Jurhum dari dahulu sudah membangun dan menguasai Mekah. Jadi dari dua sisi. Sisi pertama, aku ini keturunan Ismail yang merupakan nabi Allah dan utusan Allah di Mekah. Yang kedua, aku dari suku Jurhum yang memang mendampingi Nabi Ismail dan membangun kota ini. Maka sangat wajar. Terus saja Qusay menceritakan tentang sejarah kakek-kakeknya, sementara Khuza'ah ya tidak ada sama sekali alasan untuk membantah karena memang mereka datang sebagai pendatang kakek-kakeknya dan dengan militer lalu merebut dengan cara paksa waktu itu. Sehingga suku Jurhum dikalahkan. Setelah jelas semuanya, maka Ya'mur memutuskan bahwa semua Mekah, kerajaannya, pengurusan Ka'bahnya, jemaah hajinya, ya itu dibawa kekuasaan Qusay bin Kilab. Nah, ini tokoh yang sedang kita bahas, Qusay bin Kilab. Maka resmilah pada saat itu Qusay bin Kilab menjadi raja Mekah dan ia membangun sebuah tempat pertemuan namanya Darun Nadwa. Untuk orang-orang tokoh-tokoh Mekah berkumpul dan memecahkan perkara-perkara Mekah di saat itu. Nah, Darun Nadwa ini memiliki fungsi sebagai tempat sebuah kegiatan masyarakat Mekah. Qusay memutuskan bahwa tidak boleh masyarakat Mekah menikah kecuali Darun Nadwa, serta tidak boleh ada anak-anak yang baru lahir dinamain kecuali di sana. Semua acara pernikahan, acara-acara yang sakral itu harus diadakan di Darun Nadwa. Nah, Darun Nadwa inilah yang nanti kita akan bahas insya Allah ke depannya menjadi tempat berkumpulnya Quraisy pada saat mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW ya waktu Nabi akan hijrah ke Madinah. Nanti akan kita jelaskan insya Allah ke depannya. Pada saat Qusay bin Kilab ini tokoh kita yang sudah menjadi raja Mekah sekarang sudah tua, ia mulai memperhatikan ke anak-anaknya siapa kira-kira yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai raja. Di antara anaknya ada yang bernama Abdul Manaf dan Abdul Dar. Nah, lebih mengerucut lagi. Ya. Qusay bin Kilab sudah jadi raja Mekah. Di bawahnya ada Abdul Manaf dan Abdul Dar. Qusay menemukan semua anak-anaknya dihormati oleh penduduk Mekah kecuali Abdul Dar. Jadi Abdul Manaf dihormati, Abdul Dar juga ya ada anaknya, tapi kurang dihormati oleh masyarakat Mekah karena dia punya kekurangan fisik ya. Fisiknya tidak terlalu sempurna, kemudian kepribadian juga bukan kepribadian yang tegar, yang sebagai pemimpin yang siap untuk memerintah misalnya. Maka pada saat mau meninggal dunia, Qusay pun mengiklankan bahwa kerajaannya miliknya Abdul Dar. Maka dengan ini Abdul Dar menjadi raja Mekah. Saat Abdul Dar wafat, maka keturunan Qusay berselisih dan tidak setuju bila kekuasaan diberikan kepada anak-anak Abdul Dar. Karena mereka semua tahu Abdul Dar hanya diberikan kekuasaan oleh Qusay karena lemah secara fisik, biar dia punya kedudukan gitu ya. Dan punya kemudian di Mekah. Nah, di sini bila diperhatikan, perselisihan di antara mereka adalah memperebutkan kemuliaan dan juga bagaimana mengurus Ka'bah dan jemaah haji. Akhirnya dibagilah kekuasaan Mekah itu di bawah naungan keturunan Qusay bin Kilab. Di antaranya pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah diambil alih oleh keturunan Abdul Dar dan jemaah haji oleh keturunan Abdul Manaf. Dan Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW dari turunan Abdul Manaf. Nah, gitu ya. Jadi Qusay bin Kilab punya dua anak yang kita kerucutkan bahas. Tentu Qusay punya banyak anak, tapi diantaranya Abdul Manaf dan Abdul Dar.
Nah, waktu Qusay mau meninggal, dia melihat dari dua anaknya ini, yang paling besar pengaruhnya adalah Abdul Manaf. Kalau dia kasih kepada ini keturunan, maka Abdul Dar tidak akan ada punya nama lagi selamanya. Maka dia melihat karena Abdul Dar ini lemah secara fisik, kepribadiannya lemah, dikasihlah kerajaan itu kepada dia, kepada Abdul Dar dengan tulisan wasiat. Maka semua setuju karena itu petunjuk dari Qusay. Tapi setelah Abdul Dar meninggal, keturunan dari Abdul Manaf tidak setuju. Kalau dilanjutkan kepada keturunan Abdul Dar, karena Abdul Dar ini memang cuma dikasih karena dianggap dia lemah supaya punya kedudukan di masyarakat. Maka akhirnya sepakatlah keluarga besar dua Abdul Manaf dan Abdul Dar ini untuk membagi pengurusan Mekah. Ka'bah dan Darun Nadwa dipegang oleh suku Abdul Dar, dari keturunan Abdul Dar, dan pengurusan jemaah haji diurus oleh Abdul Manaf. Nah, dari Abdul Manaf inilah nanti keluar Abdul Muttalib kakek Nabi sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Ada sedikit kisah unik di sini tentang masalah penjualan Darun Nadwa. Ya. Seseorang yang bernama Hakim bin Huzam, ya, satu hari sedang mabuk bersama seseorang yang memegang kunci Darun Nadwa dari keturunan Abdul Dar. Saat lagi mabuk, Hakim berkata pada temannya, apakah engkau menjual padaku Darun Nadwa? Maka yang pegang kunci mengatakan, iya. Lalu kemudian Hakim bin Huzam berkata, berapa kau akan jual? Kata orang tersebut dengan sekendi khamr. Maka Hakim pun membeli sekendi khamr dan memberikan kepada orang tersebut. Dan orang itu memberikan kuncinya dalam kondisi dia mabuk. Ya. Dan datangkan saksi-saksi, akhirnya Darun Nadwa pindah tangan. Yang tadinya ini sebenarnya dibangun oleh Qusay bin Kilab, tempat berkumpulnya orang-orang Mekah gitu ya. Setelah Hakim bin Huzam masuk Islam, ya, ini yang radhiyallahu anhu yang membeli ini ya. Setelah Nabi SAW jadi Nabi nanti, dia masuk Islam. Satu waktu, ya setelah Mekah juga ditaklukkan di tangan kaum muslimin. Bahkan ini di kerajaannya Muawiyah bin Abi Sufyan sudah antara tahun 40 sampai 60 Hijriah. Ya. Maka Hakim bin Huzam menjual Darun Nadwa lagi, ya. Itu kurang lebih nilainya dijual itu 100.000 dinar. 100.000 dinar. Maka Muawiyah mengatakan kepada Hakim, kenapa kau jual dengan 100.000 dinar? Ini kemuliaan Quraisy. Rumah sudah lama, tempat berkumpul mereka, ya. Maka Hakim mengatakan, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, sungguh aku telah membelinya hanya dengan sekendi khamr. Dan kemudian hari ini bukan lagi dengan peninggalan Qusay bin Kilab, tapi karena keimanan dan Islam. Dan Anda serta seluruh kaum muslimin menjadi saksi kalau 100.000 dinar ini aku infakkan di jalan Allah. Aku infakkan di jalan Allah. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang kisah Qusay bin Kilab dan bagaimana dia membangun Darun Nadwa sebagai tempat berkumpul masyarakat Mekah waktu itu. Dan pada saat dia mau meninggal, dia arahkan dan dia tunjuk Abdul Dar anaknya karena punya kelemahan secara fisik dan prinsip, sudah punya kemuliaan. Lalu kemudian setelah Abdul Dar meninggal, maka keturunan Abdul Manaf anak yang satunya tidak setuju kalau dilanjutkan keturunan Abdul Dar, lalu mereka bagi Mekah menjadi dua. Dan sudah kami jelaskan tadi panjang lebar berhubungan dengan masalah itu. Ya. Sekarang kita tutup dengan kisah ini, kisah Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Ini adalah Abdul Muttalib, kakek Nabi. Abdul Manaf, teman-teman sekalian, kita sekarang merujuk ke Abdul Manaf ya. Karena tadi sudah kita bilang waktu Abdul Dar wafat, maka Mekah dibagi dua oleh keturunan Abdul Manaf dan Abdul Dar. Abdul Manaf memiliki anak yang bernama Hashim, dan Hashim ini memiliki anak yang bernama Syaibah atau Abdul Muttalib nanti dipanggil. Ya, kita sekarang mau mengerucut ke kakeknya Nabi. Nah, Abdul Manaf ini punya keturunan namanya Hashim. Hashim ini punya anak namanya Syaibah. Syaibah ini Abdul Muttalib. Ya, berarti Abdul Manaf itu kakeknya Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Kita ini rentet nasabnya gitu ya. Saat Hashim menikahi ibunya Syaibah, Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim ini punya anak namanya Abdul Muttalib. Nah, sekarang kisah lahirnya Abdul Muttalib ya, kakek Nabi nanti. Hashim ini anaknya Abdul Manaf waktu mau menikahi ibunya Syaibah, ibunya Abdul Muttalib. Syaratnya adalah boleh diterima, tapi perceraian di tangannya ibunya Abdul Muttalib atau Syaibah. Karena ibu Syaibah ini ya memiliki kedudukan mulia di kaumnya. Ini saking tingginya kedudukan nasabnya ibunya Abdul Muttalib gitu ya. Saat Hashim wafat, Syaibah pun ikut tinggal di perkampungan ibunya. Tinggal di perkampungan ibunya karena ibunya mulia di sukunya gitu ya. Pada satu hari, salah satu pamannya Syaibah bernama Muttalib. Muttalib ini berarti saudaranya Hashim ya. Muttalib ini mendatangi perkampungan ibu Syaibah dan mengajak agar Syaibah kembali ke Mekah. Dia untuk apa tinggal sama ibumu? Kembali ke Mekah. Di Mekah ini, kakek kamu, Abdul Manaf, ayah kamu, Hashim, punya kedudukan. Hiduplah bersama kami. Lanjutkan estafet kepemimpinan ini. Terus saja dirayu, ya, walaupun ibu Syaibah atau ibu Abdul Muttalib sempat menolak waktu itu, tapi Muttalib terus saja sebagai pamannya Syaibah ini. Nanti kita bisa tahu nih kenapa Syaibah berganti nama menjadi Abdul Muttalib, kakek Nabi. Muttalib nama pamannya yang berusaha datang merayu dia di pemukiman ibunya supaya kembali ke Mekah, gak usah tinggal sama ibunya di pedalaman gitu ya. Maka Muttalib ini terus saja merayu dan berusaha untuk menenangkan ibunya Syaibah dan mengajak Syaibah terus kembali ke Mekah sampai akhirnya diizinkan untuk kembali ke sana demi untuk melanjutkan estafet ya kekuasaan kakek-kakek mereka. Saat memasuki Mekah, Syaibah ini sebabnya kenapa dipanggil Abdul Muttalib ya. Dia berada satu unta dengan pamannya Muttalib. Pamannya Muttalib tadi yang merayu dia untuk kembali ke Mekah dari pemukiman ibunya. Dan si Muttalib ini memang dia hampir setiap hari karena orangnya kaya di Mekah sering beli budak. Hamba sahaya gitu ya. Maka pada saat dia membonceng Syaibah masuk ke Mekah, orang-orang pikir itu budak barunya si Muttalib. Maka mereka bilang Abdul Muttalib. Oh budaknya Muttalib. Padahal sebenarnya itu ponakannya Muttalib namanya Syaibah. Nah dari situlah julukan Abdul Muttalib melekat. Sekali lagi Muttalib berarti nama kakeknya, nama pamannya sebenarnya. Nama anak ini kakek Nabi namanya Syaibah. Jadi sebenarnya Muhammad bin Abdullah bin Syaibah. Harusnya begitu ya. Tapi karena Syaibah ini tadinya dibonceng oleh pamannya bernama Muttalib masuk dari wilayah perkampungan ibunya menuju ke Mekah. Dan Muttalib ini suka beli budak. Maka orang-orang bilang, oh Abdul Muttalib, budaknya Muttalib yang baru nih. Ya, seperti itu. Maka masyhurlah dia dengan istilah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini yang merupakan kakek Nabi SAW. Dia sempat kembali ke Mekah. Dan masyhurlah julukan dia dengan Abdul Muttalib. Orang sudah lupakan namanya Syaibah. Bahkan kalau anda lihat nasab-nasab Nabi itu cuman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya Abdul Muttalib ini nama dia adalah Syaibah. Nah kita sekarang merucut ke Abdul Muttalib atau Syaibah ini. Abdul Muttalib ini lalu menikah di Mekah. Terus punya anak laki-laki bernama Harith. Ini anak pertamanya Abdul Muttalib. Harith ini teman-teman sekalian, waktu sudah mulai dewasa, ya, sudah mulai balik, umur 16-17 tahun, Abdul Muttalib ini sempat bermimpi. Syaibah ini sempat bermimpi. Dia dengar dalam mimpinya suara, galilah at-tibah. Dalam riwayat lain, tayyibah.
galilah satu kebaikan. Maka ia bertanya dalam mimpinya, apa itu tiba? Suara itu hilang. Abdul Muthalib atau Syaibah ini tidur lagi di hari kedua. Datang lagi suara dalam mimpi mengatakan, galilah al-barrah. Maksudnya sesuatu yang sangat bermanfaat dan bagus. Ia bertanya, apa itu al-barrah? Lalu suara itu hilang lagi. Di hari ketiga ia mimpi lagi. Suara lagi ada, mengatakan, galilah madmunah. Galilah sesuatu yang terjamin. Lalu ia bertanya, apa itu madmunah? Lalu suara itu hilang lagi, sudah 3 hari. Ya. Kemudian hari keempat dia mimpi lagi, suara itu mengatakan galilah Zamzam. Zamzam pernah kita ingat, atau pertama ditemukan Zamzam oleh Ibunda Hajar, beliau sempat membuat bendungan dengan tangannya sambil mengatakan Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah. Ini bahasa asli wilayah beliau, karena beliau dari Mesir asalnya waktu itu ya. Dia berkumpullah, ini bahasa dari Ibunda Hajar. Maka Nabi dikatakan galilah Zamzam. Maka dia pun bertanya, apa itu Zamzam? Kenapa Abdul Muthalib sini tidak tahu apa itu Zamzam? Karena kita sudah sampaikan, waktu suku Khuza'ah menyerang Mekah dan mengalahkan suku Jurhum ini menimbun sumur Zamzam. Sampai ahli sejarah mengatakan antara 300 sampai 500 tahun tidak ada air. Inilah sebabnya kenapa munculnya Amr bin Luhai yang pertama mendatangkan patung di Mekah dulu. Dia waktu pergi ke negeri Syam kan dia temukan ada suku Amalik yang menyembah berhala. Lalu dia tanya, apa ini? Orang suku Amalik mengatakan, ini patung-patung yang membantu kami, menengahi kami antara kami sama Allah. Kalau kami butuh hujan, dia akan bantu kami. Kalau kami butuh keturunan, kalau kami butuh kesembuhan. Maka dia bilang, oh kami di Mekah butuh air. Jualah beberapa patung-patung Tuhan kalian itu kepada saya. Kemudian dia pun membawa patung-patung tersebut ke Mekah. Itu kan kisah berbenah yang pernah kita sampaikan dulu ya. Nah seperti itu kurang lebih. Yang jelas pada saat itu teman-teman sekalian kita kembali kepada mimpi Abdul Muthalib. Waktu hari keempat dia mengatakan apa itu Zamzam. Suara itu tidak hilang. Tapi terlanjut dia mendengar mengatakan galilah sesuatu yang bersih. Ya. Dan tidak akan pernah rusak. Yang akan selalu mencukupi semua jemaah haji yang berada antara tanah dan busa darah di bawah patokan burung gagak yang berbelang putih di atas sarang semut. Lalu mimpi tersebut ya tiba-tiba suaranya hilang dan dia terbangun. Lalu Muthalib mulai merenung, ada apa ini? Mimpi apa ini gitu? Dia memahami ini ada air di dekat Ka'bah. Lalu kemudian dia mulai merenungi makna mimpi tersebut. Lalu dia mengajak anaknya yang bernama Harith untuk sama-sama cari duduk di sekitar Ka'bah. Lihat, di situ masih ada 360 patung yang didatangkan oleh Amr bin Luhai dari sebelumnya ya. Maka Abdul Muthalib ini memperhatikan di sekitar Ka'bah. Gimana kira-kira? Ini padang pasir gersang. Anda jangan bayangkan Ka'bah di masa itu seperti sekarang yang ada marmer, jek-jek Zamzam di mana-mana. Tanah. Ya, tanah, patung-patung berdebu. Bangunan Ka'bah pun masih sangat sederhana, tidak semewah sekarang gitu ya. Maka dia pun mulai memikirkan mimpi itu. Apa maknanya mimpi ini? Lalu dia bilang sama Haris, coba bantu saya mimpi begini, coba cari ciri-ciri mimpi itu. Tadi sebetulnya kita sebutkan ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya adalah dia sumber mata air yang sangat banyak, bisa memberikan minuman kepada jemaah haji. Dan itu tempatnya sumber mata air itu ada di antara tanah dan busa darah, serta dipatok-patok oleh burung gagak yang berbelang putih, serta juga berada di atas sarang semut. Atau di situ ada sarang semut. Maka satu waktu dia lagi duduk sama anaknya Harith ini, dia lagi melihat sekitar Ka'bah, tiba-tiba ada satu suku Arab ya, datang menyembelih unta di antara patung Isaf dan Na'ilah. Patung Isaf dan Na'ilah ini kalau Anda masih ingat dulu saya pernah ceritakan,
dua Isaf laki-laki, Nailah perempuan. Mereka dari Yaman, kisah klasik dulu. Mereka saling suka, Isaf melamar Nailah di Ain tapi ditolak, gitu kan. Maka mereka pun janjian pergi haji di tengah-tengah waktu kosong di dekat Ka'bah, tidak ada orang, lalu mereka berzina, lalu Allah kutuk menjadi patung. Namun dengan berjalannya waktu, orang-orang banyak menyembah, dianggap itu betul-betul patung, padahal sebenarnya itu kutukan Allah, manusia, laki-laki dan perempuan. Nah itu ditaruh dekat Ka'bah waktu itu, supaya disembah oleh orang-orang. Ada satu suku Arab datang di masa Abdul Muthalib ini menyembeli unta di antara Isaf dan Nailah. Dan waktu disembeli, darahnya itu ngalir. Ya. Berhenti di sebuah titik, titik itu waktu darah lagi mengalir, tiba-tiba ada burung gagak hinggap di situ, lalu mematok-matok di busa darah itu. Mematok-matok di busa darah itu. Ya. Waktu dia patok di busa darah itu, ya, tiba-tiba terlihat banyak semut di situ. Banyak semut. Ya. Waktu banyak semut ya, keluar, Abdul Muthalib lihat ini mirip seperti mimpi dia. Ya. Maka dia pun berkata kepada Haris, wahai Haris, ya, jaga orang-orang Quraisy, jangan ada yang ganggu saya. Dia pun segera mengambil cangkul, lalu dia menggali di tempat tadi yang burung gagak mematok itu. Orang-orang Quraisy curiga. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa seperti ini? Maka Haris terus menjaga orang Quraisy supaya jangan mengganggu ayahnya Abdul Muthalib atau Syaibah. Dan pada saat dia lagi terus menggali sampai Abdul Muthalib, ya, ujung cangkulnya menyentuh bibir sumur Zam-Zam karena dalamnya yang digali sama dia. Lalu dia sempat berteriak mengatakan, saya sudah mendapatkan. Ya. Dan dalam beberapa buku sejarah disebutkan dia bertakbir karena orang-orang Quraisy itu tahu kenal Allah, dia tahu Ka'bah itu rumahnya Allah, tapi mereka syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Quraisy pun lalu menyadari kalau Abdul Muthalib ini pasti menemukan sesuatu yang besar, tidak main-main. Kenapa dia berteriak seperti itu? Akhirnya mereka kaget melihat ada air muncrat banyak sekali keluar, basah di dekat Ka'bah. Maka ini satu keajaiban yang luar biasa. Selama ini mereka harus datangkan air dari luar Mekah. Ratusan tahun. Mereka cuma pernah dengar dulu. Konon ceritanya 500 tahun yang lalu pernah ada air di Mekah. Ini mereka langsung datang kepada Allah lalu mengatakan air ini milik kita semuanya. Allah mengatakan tidak bisa. Ini air saya. Saya jelas yang menemukannya. Maka Quraisy terus saja mendesaknya supaya ini adalah milik semua sama-sama, bukan milik Abdul Muthalib saja, hanya sampai mereka berhakim. Ayo kita cari hakim menengah kita. Ini kira-kira air milik siapa? Nah kesepakatan jatuh pada saat itu karena mereka masih percaya dukun-dukun. Ada satu dukun yang terkenal dari suku Sa'idah di kota Madinah. Itu tuh Madinah masih belum lahir Nabi ya, belum ada ceritanya Nabi hijrah ke sana. Saat mereka, ya yang sepakatlah tokoh-tokoh Quraisy, mereka pergi rame-rame ke sana. Saat tiba di Madinah, ternyata dukun itu sudah tidak ada. Bukan tidak ada lagi, perlu orang pergi ke Khaybar, wilayah Khaybar. Itu juga Khaybar ini akan menjadi sejarah dalam peperangan Nabi SAW. Hanya Abdul Muthalib coba menyusul ke wilayah Khaybar bersama teman-temannya. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Dengan hikmah Allah begitu, kehabisan air. Maka mereka sepakat mengatakan, udah kalau begitu, karena mereka kalau tidak salah ada 9 atau 10 orang. Kita sepakat aja nih. Gali liang lahat. Gali liang lahat. Digali liang lahat. Kemudian siapa yang mati duluan dikubur di situ. Karena tidak ada air. Dengan padang pasir. Mau kemana ambil air? Maka mereka sepakat digalilah 9 kuburan. Ya pada saat itu. Abdul Muthalib tidak mau gali kuburannya. Sendiri. Mereka setelah gali, mereka sudah sepakat, ya udah kita kehabisan air, yang mati duluan kubur temannya. Minimal mungkin ada satu yang tidak terkubur nanti. Karena mereka tahu itu akan dimakan oleh binatang buas. Abdul Muthalib tidak terima itu, lalu dia pun mengatakan ini satu keputusan yang bodoh. Dia naik ke untanya, lalu dia picu untanya menuju ke Khaybar. Tetap mau cari dukun itu. Ya. Ternyata dari pijakan kaki untanya, Abdul Muthalib muncrat air. Keluar air. Lalu Abdul Muthalib pun minum,
Ya, mereka semua kaget. Hanya mereka mengatakan, air keluar dari bekas pijakan kaki untamu, demi Allah berarti ini adalah yang memberikan kau air di Mekah, yang memberikan kau air di sini. Berarti air itu punya kamu. Disepakatilah akhirnya air sumur Zam-Zam menjadi milik Abdul Muttalib. Dari kejadian di atas, maka Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW atau Syaibah ini menjadi pemilik mutlaknya air Zam-Zam, dan dia membagi-bagikan untuk masyarakat Mekah, membagi-bagikan untuk jemaah haji, karena jemaah haji berjalan pada saat itu. Ya. Lalu Abdul Muttalib ya pada saat itu dijadikan sebagai tokoh Mekah. Ya. Karena memang orang yang punya air di saat itu pastilah tokoh Mekah gitu ya. Abdul Muttalib mulai berpikir waktu itu, saya hanya punya anak satu, Harith. Dan waktu saya butuh dukungan, susah. Sampai orang Quraisy mengeroyok. Maka dia sempat bertekad. Dia mengatakan, kalau saya dikaruniai oleh Allah 10 anak laki-laki, saya akan sembelih yang satunya ya di depan Ka'bah sebagai tanda syukur. Berjalan waktu subhanallah, Abdul Muttalib punya keturunan sampai Allah karuniai dia anak banyak sekali. Dia memiliki 16 orang anak. Di antaranya 10 laki-laki dan 6 perempuan. 10 laki-laki ini, yang paling tua tadi namanya Harith, yang paling muda, paling bungsu namanya Abdullah. Ini ayahnya Nabi. Ayahnya Nabi. Abdul Muttalib punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Nah, 10 orang laki-laki ini, yang pertama adalah Harith, yang ke-10-nya adalah Abdullah. Tentu ada anak perempuan 6 orang gitu ya. Tapi kita sekarang sedang membahas tentang masalah ya, Abdullah, ayah Nabi SAW. Nanti kita akan bahas itu. Yang jelas teman-teman sekalian, 10 anak laki-laki Abdul Muttalib ini, ya 6 diantaranya meninggal dunia di masa sebelum kenabian. Yang meninggal sebelum Nabi diutus itu Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah, ayahnya Nabi sendiri. 6 ini meninggal sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sementara 4 orang dari 10 orang paman Nabi, ya, termasuk ayah beliau, ya, 6 orang tadi saya sudah sebutkan, Harith, Dhirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah meninggal sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi. Karena Abdullah pun ayah Nabi meninggal waktu Nabi masih di perut. Ya. Kemudian 4 orang yang lain yang tersisa ini hidup di masa Nabi, 2 beriman, 2 kafir. Yang kafir adalah Abu Talib, nama lainnya Abdul Manaf, atau Abu Lahab, dan Abu Lahab, nama lainnya Abdul Uzza. Dan ini tidak meninggal dalam keadaan kafir. Yang sempat beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara 6 orang anak perempuan Abdul Muttalib adalah Sofia yang sangat masyhur, ini ibunya Zubair bin Awam. Kemudian Ummu Hakim, Atiqah, Umaymah, dan Arwah juga Bar. Ya, ini ada 6 orang anak perempuan ya. Jadi Sofia itu ibunya Zubair bin Awam, Ummu Hakim, Atiqah, Umaymah, Arwah, dan Bar. Nah ini 6 orang anak perempuannya Abdul Muttalib. Nah saat anak ke-10 dari laki-laki Abdul Muttalib yang bernama Abdullah lahir, itulah ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib waktu itu ingin menjalankan nazarnya. Kan dia bernazar, kalau dikaruniahi 10 laki-laki dia akan sembelih 1 sebagai tanda syukur kepada Allah ya. Maka dia pun mendatangi seorang dukun ya pada saat itu di Mekah dan meminta saran. Dukun ini bilang, tulis nama-nama anak laki-laki kamu di batu ya, di wadah, kemudian diacak. Siapa yang namanya keluar itu yang disembelih. Tentu ini tidak benar semua, tapi ini kan sejarah sebelum Islam ya. Pada saat itu Abdul Muttalib mengatakan, kalau nama selain Abdullah keluar, saya akan sembelih langsung.
Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, setiap kali diambil acakan tadi nama-nama anaknya, keluar namanya Abdullah. Kemudian diacak lagi, keluar lagi namanya Abdullah. Ya, itu sampai 10 kali. Setelah 10 kali, barulah nama selain nama Abdullah keluar. Maka dia pun tanya waktu itu dukunnya, ya, bagaimana ini kira-kira solusinya? Saya tidak mau sembelih Abdullah, tapi sudah 10 kali namanya keluar. Maka kata dukunnya, kalau begitu, ya, kamu tinggal bayar dia. Dia itu kayak denda orang kalau dibunuh atau mati, ya. Yaitu 10 ekor unta. Berarti setiap satu kali keluar namanya bayar 10 ekor unta, kena 10 kali berarti 100 ekor unta. Maka Abdul Muttalib pun akhirnya mengeluarkan 100 ekor unta sebagai tebusan anaknya Abdullah, gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW pada saat itu ya mengatakan, aku adalah anak 2 orang yang tidak jadi disembelih. Ismail tidak jadi disembelih oleh ayahnya Ibrahim, dan Abdullah tidak ada disembelih oleh ayahnya, ya, yaitu ya Abdul Muttalib. Maka pada saat itu selamatlah Abdullah dari penyembelihan tadi, ya. Dan pada saat itu Abdullah tumbuh besar, ya, sampai akhirnya Abdul Muttalib menikahkannya, ya, dengan Aminah. Baru saja, ya, menikah dan dalam kondisi Aminah hamil, maka meninggallah Abdullah, ya, meninggallah Abdullah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kurang lebih teman-teman sekalian gambaran tentang kisah atau bahasan kita pada malam ini berhubungan dengan masalah, ya, kajian sirah kita ini, walaupun sedikit agak panjang ya bahasannya, tapi memang harus kita selesaikan tadi sisa daripada kisah masuknya Kisra ke Yaman, masuk Islam di Yaman, ya. Kisah tadi panjang lebar, Syekh bin Yazin, kemudian Hurmuz, Bazan, dan seterusnya, sampai kita masuk kepada kisah Qusay bin Kilab, ya, kemudian sampai ke Abdul Dar dan Abdul Manaf, lalu Abdul Muttalib dan kisah Abdul Muttalib, lalu sampai lahirnya anak beliau 16 orang sudah kita sebutkan namanya, dan mengerucut ke Abdullah dan pernikahannya dengan Aminah. Nah, sampai sini bahasannya insya Allah. Kedepannya kita akan mulai masuk ke bahasan kisah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian informasinya. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, tolong tentunya dimaafkan, ya. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.